Swastiastu semeton, nama saya Imadi Gilandika. Saya dari jurusan Pariwisata Budaya NIM 1813081012. Di sini saya akan membahas sedikit tentang new normal yang sedang ramai diperbincangkan beberapa hari ini. Istilah new normal sebenarnya mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah wabah virus corona dengan protokol COVID-19. Sebenarnya pemerintah ingin menerapkan new normal ini untuk memulihkan keadaan ekonomi yang saat ini agar menjadi lebih baik. Mungkin memulihkan ekonomi seperti dulu lagi. Di sini saya sudah menemukan satu artikel yang memuat aturan-aturan yang akan diterapkan pada new normal ini. Di sini terbagi dalam 5 fase. 2000 years later. Fase pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 2020. Yang pertama, industri dan jasa bisnis ke bisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan. Toko, pasar, mal belum boleh beroperasi, kecuali untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Berkumpul maksimal 2 orang di dalam suatu ruangan, olahraga luar ruangan belum diperbolehkan. Fase kedua, yaitu tanggal 8 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dengan menerapkan protokol ketat. Usaha dengan kontak fisik belum boleh beroperasi. Kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor juga belum diperbolehkan. Fase 3 yaitu tanggal 15 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal tetap pada fase 2. Evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang maksimal. Fase keempat yaitu tanggal 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Pelesir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Kegiatan ibadah dilakukan dengan jumlah jamaat yang terbatas. Membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan. Fase kelima, tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Akhir Juli atau awal Agustus, seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Evaluasi akan secara berkala sampai vaksin bisa diperluaskan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah COVID-19 mau berdamai dengan kita? Itu yang perlu dilakukan pengujian. Baik, itulah 5 fase yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan atau menerapkan new normal ini. Tetapi apakah masyarakat Indonesia siap untuk menghadapi new normal ini? Karena dari beberapa berita yang saya lihat, terjadi banyak kekacauan setelah misalnya beberapa mal dibuka,
Masyarakat Indonesia datang beramai-ramai berkerumun tanpa menjaga jarak atau social distancing. Mungkin dalam menerapkan new normal ini, pemerintah harusnya lebih merangkul masyarakat atau mensosialisasikan ini dengan benar agar masyarakat benar-benar paham dan bisa menerapkan ini. Lalu apakah yang akan terjadi setelah new normal ini diterapkan untuk kedepannya? Saya di sini akan membahas sedikit 2,000 years later. apa yang akan terjadi setelah penerapan new normal ini dalam industri pariwisata. Yang pertama mungkin ini tidak akan mengembalikan pariwisata seperti dulu lagi. Misalnya seperti yang dikatakan bahwa kita boleh berkegiatan tetapi dengan mengikuti protokol-protokol atau aturan yang sudah diterapkan pemerintah. Maka dari itu ini tidak disebut hidup normal seperti dulu lagi, tapi hidup normal tetapi tidak bebas seperti dulu lagi. Hidup normal yang harus mengikuti peraturan atau protokol yang sudah diterapkan. Karena selama virus ini masih ada dan obatnya belum ditemukan, sulit rasanya kita akan bisa hidup normal seperti dulu lagi. Tetapi saya punya cara atau tips untuk kalian jika kalian ingin berwisata tanpa harus pergi ke tempat tersebut atau disebut virtual wisata. You could Juga bisa melakukan kunjungan wisata dari rumah tanpa perlu datang ke tempat tersebut atau yang disebut wisata virtual. Sini saya sudah membukanya, kalian bisa dibuka di artsandculture.google.com. Ya, seperti ini. Mari kita melakukan jelajahi. Sini ada art kamera, video 360 derajat, virtual reality, street view. Di sini juga ada kategori seniman, media, gerakan seni, peristiwa bersejarah, tokoh sejarah, dan tempat mungkin kalian ingin kunjungi. Sini juga masih banyak lagi. Di sini juga kita bisa melihat tempat yang ada di sekitar kita. Nah, klik sekitar, izinkan untuk mengetahui lokasi kalian. Lalu keluarlah tempat yang ada di sekitar kita seperti ini. Baik, saya akan mencoba jelajahi. Coba lihat tour virtual reality. Sini ada Valley of the Temples, The Water Tank Project, pembuatan patung Liberty. Ini mengenai tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat budaya yang ada. Saya akan mencoba video 360 derajat. Saya akan coba mengunjungi Queen Victoria's Chamber Room. Ya, setelah mengkliknya kita akan langsung pindah ke YouTube untuk melihat videonya seperti ini. Dan kita sampai di tempatnya tanpa kita harus datang ke sana langsung. Kita bisa merasakan berada di tempat tersebut. Dalam video ini juga dilengkapi dengan pemandu yang akan menceritakan segala tentang tempat yang kalian kunjungi. Seperti ini. Akan menjelaskannya dalam bahasa Inggris.
Kalian juga bisa menggunakan aplikasi Google Map yang ada di HP kalian. Kalian tinggal mengetik tempat yang kalian ingin kunjungi. Lalu di ringkasannya biasanya ada foto yang 360 derajat atau foto yang membuat kita seolah-olah berada di tempat tersebut seperti ini. Tetapi bedanya dengan yang saya jelaskan sebelumnya, ini hanya foto dan bukan video. Demikian video dari saya. Saya harap keadaan akan jauh lebih baik. Dan semoga untuk virus ini segera pergi, atau saya harap obat dari virus ini segera ditemukan. Sekian, Om Santi Santi Santi.